Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan puji syukur hadirat kita aturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita mesti dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Karena ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, jadi dalam dakwah, ketika kita berdakwah selalu ada konsekuensi yang akan kita terima. Konsekuensi itu berupa respon, ada yang negatif dan ada yang positif. Dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi membawa ajaran yang benar-benar baru kepada penduduk Mekah, maka tentu saja tak dapat disangkal banyak sekali respon-respon negatif yang datang kepada dakwah Nabi tersebut. Namun Al-Quran menegaskan bahwa tidak semua orang musyrik itu mendustakan Nabi. Bahkan ada yang mendustakan tapi masih berusaha mencari lebih tahu, berusaha mencari lebih banyak tentang Islam. Ada juga yang mendustakan sembari mengintimidasi serta menyiksa orang-orang muslim. Ada juga pula yang bahkan datang kepada orang Yahudi untuk menanyakan pertanyaan yang sekiranya akan membuat Nabi tersudut. Orang Yahudi pun menyarankan kepada orang musyrik yang datang kepadanya, coba tanyakan kepada Nabi Muhammad perihal ruh. Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu perihal ruh. Katakanlah, urusan ruh ini adalah ada di sisi Tuhanmu, sedang kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Orang musyrik yang menanyakan perihal ruh ini tadi pun kembali kepada orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, kalian dikasih tahu Nabi Muhammad bahwa pengetahuan kalian hanya sedikit. Itu karena kalian tidak beragama Yahudi. Sedangkan kami beragama Yahudi, maka kami mendapat kebajikan yang banyak. Hal itu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi qabla an tanfadda kalimu. Pokoknya di surat Al-Kahfi ayat 80 ayat 19 itu Allah berkata bahwa andaikan laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya, maka laut itu tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah sebelum laut itu sampai laut itu ditambah dengan laut yang sebanyak yang tadi. Terus setelah itu Nabi pun dalam dakwah itu pasti ada sasaran target dakwah Nabi. Nabi pun menargetkan kepada orang-orang penting dalam kabilah kaum Quraisy. Jadi pada suatu masa Nabi itu berdakwah kepada orang-orang penting. Di situ hadir Abbas paman Nabi, Walid bin Mughirah dan orang-orang penting lainnya. Dan ketika saat asik-asiknya Nabi berdakwah, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Ibnu Maktum. Karena dia buta, tentu dia tidak tahu perihal apa yang sedang terjadi pada majelis itu. Sahabat itu berkata, wahai Nabi, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Nabi pun bermuka masam. Menurut Profesor Quraisyab dalam tafsir, dalam buku Sirah Nabawiyahnya, respon Nabi itu adalah respon terbaik yang datang dari manusia. Syukur-syukur Nabi tidak sampai membentak atau menghardik orang tersebut. Namun karena Nabi yang berbuat salah, Allah pun langsung menegur dalam surat Abasa. Orang musyrik pun ujung-ujungnya mengetahui perihal turunnya surat Abasa tersebut. Jadi salah satu penyebab orang musyrik ini tidak mau memeluk Islam adalah mereka tidak mau disandingkan dengan sahabat-sahabat miskin
yang masuk Islam. Karena mereka merasa orang kaya itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang miskin. Terus di antara bukti-bukti penolakan orang kafir Quraisy kepada Nabi itu adalah mereka menuntut banyak mukjizat kepada Nabi. Ada yang menuntut untuk dibikinkan kebun kurma dan anggur yang di dalamnya mengalir aliran sungai yang deras. Ada juga yang menuntut agar ada malaikat yang datang menemui mereka. Ada juga yang menuntut agar Nabi naik ke langit dan turun membawakan kitab-kitab kepadanya. Semua itu tidak dijawab oleh Nabi karena memang tuntutannya tidak masuk akal. Bahkan pernah juga, ini yang paling dahsyat tuntutannya yang sangat tidak masuk akal, mereka menuntut agar Nabi bisa membelah bulan. Jadi ada bulan terus dibelah gitu. Dan menurut riwayat hadis Bukhari, itu benar adanya peristiwa peristiwa terbelahnya bulan. Karena disebutkan bahwa bagian sisi bulan itu ada di sebelah kanan Gua Hiro, ada juga yang terdapat di sebelah kiri Gua Hiro. Terus ada juga Quran itu menantang orang-orang kafir untuk membuat semisal 10 surat yang semisal satu surat dalam Al-Quran, dan orang kafir tidak dapat menyanggupi, dan disuruh juga ditantang untuk membuat sekitar 10 ayat dan juga tidak dapat menyanggupi. Ya begitulah, ketika seseorang sudah tertutup hatinya maka akan sulit menerima kebenaran, dan ketika orang sulit menerima kebenaran maka cahaya itu tidak akan bisa bersinar dalam hatinya. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.